Assalamualaikum guys. Siapa yang belum pernah dengar kisah tentang Dajjal? Nah, banyak di antara kita yang tahu bahwa dia akan muncul di akhir zaman dengan fitnah besar. Tapi pernah nggak mikir, apa benar dia bisa menghidupkan orang mati? Dan kalau ya, apa hubungannya dengan teknologi zaman kini seperti AI, hologram, atau realitas virtual? Yuk kita selami bersama. Selamat datang di pembahasan teka-teki akhir zaman. Teki akhir zaman. Bagian 2, menghidupkan orang mati, mitos atau realitas. Bayangkan kalian tiba-tiba melihat seseorang yang sudah meninggal, lalu berdiri hidup di depan mata. Membuat bulu kuduk berdiri kan? Nah, dalam beberapa riwayat tentang Dajjal dikatakan bahwa ia mampu menghidupkan orang mati. Contohnya, Dajjal membunuh seseorang lalu ia menghidupkannya kembali. Tapi apakah itu benar-benar hidup kembali seperti bangun dari kubur? Atau itu hanya tipuan besar untuk menipu manusia? Menurut satu artikel, kemampuan ini disebut sebagai ilusi, trik, tipu daya yang dilakukan dengan pertolongan setan. Bagian 2, era teknologi, AI, hologram, realitas palsu. Sekarang kita hidup di era di mana teknologi makin canggih. Ada penelitian tentang digital immortality atau manusia digital yang diklaim bisa hidup kembali dalam bentuk avatar atau data. Ada artikel yang mengatakan, teknologi manusia telah menyamai kemampuan Dajjal dalam menghidupkan orang mati. Bahkan, dalam tulisan opini disebut bahwa kemunculan AI yang bisa membuat realitas palsu atau manipulasi opini publik bisa jadi bagian dari fitnah besar Dajjal. Jadi, bisa jadi maksud menghidupkan orang mati bukan sekadar fisik, tapi muncul sebagai bentuk propaganda teknologi atau hologram orang yang mati, tapi terlihat hidup, yang membuat orang kagum lalu tunduk. Bagian 3, apakah benar-benar menghidupkan atau simbol? Sebelum kita mengambil kesimpulan, mari saya lihat the Berkaftin, Valentine. Ada hadits yang menyebut Dajjal benar membunuh dan kemudian menghidupkan satu orang. Tapi ulama menjelaskan bahwa itu khusus untuk satu kasus, dan itu hanya dengan izin Allah. Dan bukan berarti Dajjal benar-benar membangkitkan semua orang mati dari kubur. Pendekatan simbolik teknologis. Beberapa penafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud menghidupkan orang mati adalah tipuan besar berupa pencitraan, hologram, realitas virtual yang sangat menyerupai hidup asli, yang membuat manusia terpesona dan terbuai. Persis seperti cara Dajjal akan melakukan fitnah besar. Jadi bisa menjadi dua kombinasi. Ada unsur mukjizat tipuan, tapi di zaman kita unsur teknologi sudah mulai masuk. Dan bisa jadi kita sedang memafitnah, di mana teknologi canggih bisa dipakai untuk menipu. Bukan hanya lewat berita hoax, tapi lewat realitas yang tampak nyata. Bagian puat, kenapa ini penting untuk kita sekarang? Karena kita hidup di zaman di mana teknologi makin mudah diakses. Deepfake, hologram, AI bisa membuat manusia sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Umat Islam perlu menyadari bahwa fitnah akhir zaman bukan hanya soal fisik, tapi juga soal digital dan psikologis. Maka istilah menghidupkan orang mati bisa jadi bukan hanya soal kubur, tapi soal membawa citra yang sangat hidup dari yang sudah mati, data mati, foto, rekaman avatar, sehingga manusia tertipu. Kalau kita gagal memahami ini, maka bisa jadi kita termasuk yang tertipu karena kagum dan terpesona lebih dari iman kita. Bagian 5. Cara-cara membentengi diri sesuai Al-Quran dan Hadits. Ayo kita ke bagian yang praktis. Bagaimana kita bisa menghindar atau melindungi diri dari fitnah besar ini? Beberapa hadits berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Saward Furkan Qokfi. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Artikel modern menyebutkan, membacanya setiap Jumat dapat menjadi cahaya antara dua Jumat. 2. Memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Hadits, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Memperkuat iman dan ilmu tentang akidah Islam. Karena orang yang imannya lemah lebih mudah terpesona dengan tipuan. Mengenal Allah, tahu siapa-siapa kita, tahu hakikat manusia dan teknologi agar tidak termakan oleh kemiripan yang bisa menyesatkan. 4. Menjauhi tempat fitnah jika dikenal sebagai pusat tipu daya. Contoh,
beberapa riwayat menyebut agar menghindar dari tempat kemunculan Dajjal. Singkatnya, bukan sekadar takut pada makhluk misterius di masa depan, tapi membentengi diri sekarang agar tidak jebak ketika fitnah sudah. Apakah ini berarti kita sudah dekat? Mungkin. Apakah berarti kita tahu kapan? Tidak. Tapi kesinambungan antara keadaan dunia dan tanda-tanda tradisi jelas membuat kita lebih waspada, lebih berpikir, bertindak. Kalau merasa video ini membuka pertanyaan baru, terus ikuti channel ini karena kita akan bahas konten-konten menarik lainnya tentang akhir zaman, eskatologi, tanda-tandanya, dan bagaimana kita bisa bersikap tepat di zaman yang penuh tanda. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk terus mendapatkan video menarik tentang geopolitik, spiral, dan akhir zaman. Sampai ketemu di video selanjutnya.